Bu, siapa bilang kau ibuku? Hidupmu begini, dasar anak manja tak berpendidikan. Berani goda suamiku, anakku, pukul dia. Oke. Hmm, Anak angkatmu. Fitnah aku anak manja. Kau terlalu memanjakan dia. Aku dihina terus. Tapi kau tahu enggak? Aku adalah orang yang kau cari susah payah. Sudah lebih 20 tahun. Anak kandungmu. Sudah 20 tahun. Tak disangka, beli perusahaan Ju Xiao milikku. Bantu aku atasi krisis keuangan. Ternyata anak kandungku sendiri. Kau benar-benar wanita terkaya di dunia. Selama 20 tahun ini, aku selalu cari kau dan ibu. Untung ada liontin ini. Aku bisa temukanmu. Ini ruang kantor direktur. Nanti posisiku, jadi milikmu. Ayah, Anda benar-benar mau lepasin grup? Grup ini di tangan saya kayaknya sulit berkembang. Kena krisis besar lagi. Kali ini, kalau bukan kamu bantu, mungkin udah habis. Tapi kamu beda, kamu wanita terkaya di dunia. Itu bukti kemampuanmu. Bisa bawa grup ke puncak kejayaan. Kalau sudah jadi ketua, mulai sekarang di grup harus punya gaya ketua. siapa wanita itu? Dekat banget sama ayah. Ayah punya pacar baru. Harus kasih tahu ibu. Shue. Kenapa kamu di sini? Ayah, aku cuma mampir. Jadi kamu juga tahu? Iya, Ayah, dia baik. kamu sudah tahu. Jangan bilang ke ibu. Aku mau beri kejutan di pesta ulang tahunnya. Kasih kejutan buat dia. Oke, aku paham. Ayo pulang. Serius? Ayah mau bawa si Imut. Si Imut pulang sama ayah. Nggak bagus. Aku kirim foto ayah sama si Imut ke grup kantor. Foto ayah dan si Imut sudah aku share ke grup kantor. Lin Yuan, siapa sebenarnya wanita itu? Wanita itu Huiru. Maksudmu apa? Kamu masih mau sembunyi dari aku? Aku di luar, capek-capek cari anak perempuan. Kamu malah cari si imut di luar. Kamu tegas sama aku. Huiru, mana mungkin aku cari wanita lain? Mana mungkin cari wanita? Tenang aja, hari ini ulang tahunmu. Aku siapkan hadiah penting buatmu. Ada hadiah khusus buat kamu. Pasti. Kejutan tak terduga buatmu. Halo. Lin Yuan, ternyata cari si imut. Ayah, itu telepon dari ibu? Iya. Sejak kamu hilang umur 3 tahun, emosi ibumu selalu hancur. Semakin gampang marah. Untuk menenangkannya, aku putuskan sendiri. Mengadopsi anak perempuan. Ayah, jadi kita tunggu apa lagi? Aku udah nggak sabar mau ketemu ibu. Jangan buru-buru. Hari ini ulang tahunnya. Aku sudah siapkan pertemuan 20 tahun. Mau bikin dia senang. Nak, kita tukeran WeChat dulu. Nanti pas sampai pesta, aku kabari kamu. Tolong rahasiakan ya. Ikut ayah saja. Terjemahkan. Akhirnya aku temukan putri kecilku. Jadi catat aja. Yuk kita berangkat. Ibu ada masalah. Anak manis naik mobil ayah. Ayah mau bawa dia pulang. Apa? Baiklah, hari ini aku mau lihat. Si kecil menyebalkan itu, seberapa hebat pesonanya. Sampai dibawa ke rumah, semua keluar. Robek si kecil itu. Moer, ini kamarmu yang dulu. Selama bertahun-tahun, ibumu selalu bersihkan. Dia berharap suatu hari, kamu bisa pulang.
selama bertahun-tahun. Ibumu sudah sangat menderita. Oh ya, Moer, walau aku sangat yakin hubungan darah kita, tapi menurutku, tetap perlu tes DNA lagi. Tes DNA, tes orang tua dan anak. Aku paham, Ayah. Begitu Ibu jadi lebih percaya. Oke, ada masalah, telepon aku. Istri, kenapa kalian pulang? Kalau aku nggak pulang, rumah ini kayaknya bakal pindah tangan. Pindah tangan. Wiru, apa kamu tahu semuanya? Kamu punya pikiran yang sama, juga mau villa ini dikasih ke dia? Apa? Bagus. Mungkin semua harta keluarga serahkan saja ke dia. Wiru, kalau itu pikiranmu itu bagus. Oh iya, dia lagi di atas. Nanti kalian ngobrol bareng. Aku ada urusan, nanti balik. Mak, lihat. Si kecil ini pakai trik apa bikin papa terpesona? Mau ambil villa buat kakak, dikasih ke dia. Bagus. Mau terang-terangan punya simpanan. Si kecil ini sudah di atas kepala. Kalau dia berani ambil villa anakku, akan kubuat dia mati. Ayo, temui si kecil ini, ngobrol bareng. Kamu imut banget. Kalian Berani rebut pria dari ibu saya. Mau mati ya? Ibu itu yang imut ini, godain ayah saya. Kakak seret dia keluar. Kalian ngapain? Kalian ngapain? Lepasin aku, lepasin aku, lepasin aku. Lepasin aku, lepasin aku. Lepasin aku. Kalian siapa? Kalian mau bawa aku kemana? Mau ngapain kalian? Lihat baik-baik, ini rumah saya. Kamu si imut ini, berani ganggu rumah saya. Mau cari mati. Xiao Xue, kamu yakin si imut itu? Dia kan? Ibu. Aku lihat sendiri, dia naik mobil ayah. Ayah bahkan peluk dia. Lihat tuh. Cewek baik-baik, malah ngelakuin hal nggak tahu malu. Pukul dia. Siap. Biar kamu godain ayah saya. Biar kamu jadi si imut. Imut-imut. Sudah cukup. Sebenarnya kalian mau apa? Dengar ya, putriku hilang bertahun-tahun. Kamar itu sudah aku bersihkan 20 tahun, tak pernah ada yang masuk. Kamu goda suamiku, berani pukul anakku, ide soal villa. Mana mungkin aku terima kamu? Kamu itu. Kamu itu. Stop. Tadi kamu panggil aku apa? Bu. Bu, aku bukan yang imut. Aku anakmu, Bu. Kamu bicara gitu. Mau aku panggil kakak? Benar. Bu, dengar itu? Dia mau aku panggil kakak? Jangan salahkan aku, tak beri kamu kesempatan. Kalau hari ini kamu bisa buktiin kamu anak kandung ibu, aku akan sujud 100 kali. Sampai kepalaku berdarah. Ya, buktiin. Aku bisa buktiin. Hari ini aku tambah kontak ayah. Aku telepon dia sekarang. Pacar kecil. Ini HP suamiku, masih mau bicara apa? Bukan begitu. Catatan ini, Apa itu? Ma, lihat catatan dia buat ayah. Itu Lao Yuan. Panggilan akrab banget. Kalau bukan lucu, apalagi? Kamu itu apa sih? Berani rebut suamiku. Umurnya segitu, bisa jadi bapakmu. Kalian semua. Mau naik status, apa aja dilakukan, bisa lakuin semua.
Ma, jangan biar dia nodain tanganmu. Biar aku saja. Kakak sepupu. Mau ngapain kalian? Aku harap kalian tahu kalian akan menyesali semua yang kalian lakukan hari ini. Menyesal. Ayahku itu chairman grup Juk Xiao. Ibuku pejabat tinggi, orang penting di Haicheng. Siapa berani bikin aku menyesal? Istri, pesta ulang tahun di tempatmu. Persiapannya gimana? Masih ingat ulang tahunku ya? Ayah, tolong aku. Suara apa itu? Enggak apa-apa. Lagi buang sampah di rumah buatmu. Hal kecil begini, suruh pembantu aja. Oh ya, kejutan yang aku siapkan. Sudah lihat kan, jaga dia baik-baik ya. Tenang aja. Aku bakal jaga dia buatmu. Baru saja dia manggil siapa? Ibu tadi dia panggil ayah. Minta ayah tolong dia. Manggil suamiku ayah. Di atas ranjang kan? Enggak tahu malu. Bawa dia ke pesta ulang tahun biar Lin Yuan lihat apa itu kejutan. Pesta ulang tahun Putri Wang Mei begitu mewah. Ya, keluarga besar memang beda. Yang datang semuanya anggota kelas atas Haicheng. Dan hadiah-hadiah ini juga sangat mahal. Lihat kalian kelihatan minder. Putriku bagaimanapun juga adalah pejabat tinggi Haicheng. Dan menantuku juga pengusaha paling terkenal di Haicheng. Kehadiran tokoh masyarakat tak perlu heboh. Aku dengar grup Juk Xiao milik menantumu diakuisisi oleh wanita terkaya nomor 1. Diakuisisi. Apa akuisisi? Jangan bilang begitu buruk. Menantuku cuma bergabung dengan wanita kaya itu, biar memperkuat kekuasaannya sendiri. Kalian semua adalah keluarga istriku. Hadiah nanti jangan bikin malu putriku. Putriku, kamu datang. Siapa orang ini? Kenapa dia babak belur begini? Inilah hadiah ulang tahun dari suamiku, kejutan ulang tahun, peliharaan lucu suamiku di luar. Apa maksudmu? Anakku perempuan, ada salah paham enggak? Ada salah paham enggak? Sepertinya Lin Yuan bukan orang seperti itu. Kakek, aku lihat sendiri. Dia masuk mobil ayahku. Ayahku bawa dia ke rumah. Nggak tahu juga, cewek murahan ini kasih suamiku obat apa. Sampai-sampai villa untuk anakku dikasih ke dia. Ya, villa ini. Aku aja nggak layak tinggal. Mama, papa, kalian keluarga kandungku. Harus bela aku ya. Anak kandung nggak dikasih, bawa pulang. Malah bawa pulang selingkuhan. Kamu, pantas goda menantuku? Biar aku lihat. Kamu cuma pura-pura keren, kamu nggak beres. Lihat aku hajar kamu. Hajar sampai mati. Biar kapok jadi selingkuhan. Jangan pikir tidur sama pria. Bisa seenaknya bully aku di keluarga Zhao. Dengar ya, istri sah kakekmu cuma anakku. Mending lupakan aja. Aku ulangi, aku bukan selingkuhan. Aku anak keluarga Lin, wanita terkaya dunia. Masih pura-pura ya? Ngaku anak Lin lagi. Berani palsukan anak kesayangan yang paling dijaga ortuku. Nggak malu? Tunggu. Ma, Dari mana dapat giok ini? Cepat jawab. giok ini selalu aku bawa. Nggak pernah lepas. Masih bohong aja. Liontin giok ini liontin keluarga Lin. Lin Yuan yang kasih kamu kan? Bu, nggak usah bilang. Pasti ayah yang kasih ke dia. Dasar wanita jalang. Apa kamu pakai cara apa
sampai ayah kasih villa ke kamu. Dan juga liontin keluarga, yang penting itu juga dikasih ke kamu. Liontin ini cuma orang paling penting di keluarga Lin yang punya. Cuma orang paling penting yang dapat. Selain Lin Yuan, satu ada di aku. Satu lagi ada di putri kandungku. Nggak nyangka dia malah kasih satu ke kamu, si pelakor ini. Kamu kasih dia apa sih sampai dia terbuai? Liontin ini sudah aku bawa selama lebih dari 20 tahun. Dulu ibu sendiri yang kasih ke aku. Maksudmu kamu kakak kandungku yang hilang bertahun-tahun? Alasanmu kekanak-kanakan banget. Ibu nggak akan percaya. Liontin giok ini pasti kamu bohongi ayahku. Aku benar anak kandungmu. Buktinya ada di sini. Kamu percaya dia? Atau aku? Aku nggak percaya anakku. Aku percaya kamu. Liontin keluarga Lin, kamu nggak layak. Jangan. Kamu lucu banget, cuma kamu berani pura-pura jadi anak kandung orang tuaku. Aduh. Perutku sakit banget. Tolong selamatkan aku. Bu, tolong selamatkan aku. Juga anak di perutku. Apa? Anak. Kamu hamil? Anak di perutnya jangan-jangan anak Lin Yuan? Ma, aku hamil anakmu. Tolong aku. Bawa aku ke Ares. Mau ke RS ya? Oke, asal kamu mau berlutut. Teriak 3 kali, aku imut. Aku bakal telepon 120. Kenapa nggak mau anak di perut itu? Hah? Oke. Aku lutut. Aku teriak. Direktur datang. Wiru, selamat ulang tahun. Lihat ini. Kejutan ini kamu suka nggak? Guys, Jana. Ada apa sih? Kok rasanya suasananya aneh ya? Nggak ada yang mau kamu omongin ke aku? Ayah ngaku aja, kita udah tahu semuanya. Xiaoxue, aku tahu kamu nggak bisa simpan rahasia. Pasti kamu cerita ini ke ibumu, kan? Iya. Kamu nih. Wiru, awalnya aku mau kasih kejutan ini buat kamu. Mau jadikan kejutan spesial. Tapi ternyata kamu sudah tahu duluan. Ya, kejutan sebesar ini benar-benar bikin aku kaget. Wiru, kamu ngomong apa sih? Kamu nggak puas? Puas, aku sangat puas. Senang kamu bawakan seseorang lucu ke rumah. Ngomong apa sih? Orang lucu. Wiru, kita sudah lama menikah. Kenapa kamu curiga aku selingkuh? Oh ya, nggak selingkuh. Tapi Xiaoxue lihat sendiri, kamu masih ngeles. Xiaoxue, kamu bilang. Apa saja yang kamu lihat? Ayah. Cuma gadis manis yang suka cari relasi, kan? Aku dan ibu sudah urus dia. Mulai sekarang, jangan lakukan hal yang nyakitin ibu lagi. Bener, Paman? Kedepannya jalani hidup baik sama tante. Jangan bikin dia marah soal ini lagi. Menantu, masalah sudah lewat. Kami nggak akan ungkit lagi. Tenang aja. Kalian ngomong apa sih? Aku Lin Yuan hidup jujur. Nggak pernah macam-macam. Selama ini, aku nggak pernah sakiti ibu kalian. Wiru, waktu dulu putri kita hilang, kamu sangat sedih, mental kamu hancur. Aku selalu di sisimu menemani kamu bertahun-tahun, aku nggak pernah bicara kasar. Tapi hari ini, di depan banyak orang kamu mempermalukan aku. Kamu masih ngeyel
beberapa hari ini kamu nggak di rumah, kamu kemana aja? Kamu pasti tahu sendiri. Aku bisa kemana, aku sudah bilang. Aku lagi siapin kejutan ulang tahun buat kamu. Si kecil, ini kejutan? Sudah cukup, aku benar-benar nggak ngerti maksudmu. Coba lihat baik-baik apa sebenarnya kejutan ini. Ini laporan tes DNA putri kandung kita, laporan tes DNA. Karena aku tahu, selama bertahun-tahun kamu sangat ingin cari anak. Jadi aku sembunyikan dari kamu. Aku ingin jadikan ini sebagai hadiah terbaik ulang tahunmu. Tapi kamu malah curiga aku selingkuh. Tidak. Nggak mungkin, kamu bohong. Kamu palsukan laporan tes DNA. Akui dia sebagai anak demi lakukan hal yang lebih kotor, kan? Apa maksudmu? Kamu bilang dia itu imut. Ayah, sebaiknya akui saja. Hari ini di kantor aku lihat kamu peluk dia. Kamu gandeng dia ke mobil. Bawa dia pulang juga. Kamu ke aku dan ibu tak pernah sepeduli itu. Di mana dia? Kalian bawa dia kemana? Ayah, tak usah cari. Sudah aku bereskan. Hah? Kamu gila. Demi si kecil, memukul putri kita. Ayah, selama ini kamu tidak pernah membiarkanku terluka. Demi si kecil, kamu memukulku. Sepertinya hari ini, bunuh dia juga benar. Bunuh. Katakan, apa yang kalian lakukan padanya? Lepaskan. Cepat bilang di mana dia. Lepaskan. Ayah, Semua minggir. Moer. Kamu tidak apa-apa. Dia benar-benar putri Direktur Lin. Mana mungkin? Bukankah dia si kecil? Jangan-jangan. Moer memang putriku. Moer. Maaf, ayah datang terlambat. Siapa yang memukulmu seperti ini? Lin Yuan, kamu bohong kan? Dia sama sekali bukan putri kita. Dia itu si kecil. Kamu sengaja bikin aku marah. Kamu ngomong gitu emang sengaja, bener nggak? Sampai sekarang kamu masih pikir dia itu si kecil? Kamu lupa anak kita punya tanda lahir? Lihat nih. Kok bisa? Gimana mungkin dia kakak aku yang hilang lama? Di dunia ini semua bisa dipalsukan, tapi tanda lahir nggak bisa palsu. Jadi Moer beneran anak aku. Apa yang udah aku lakukan ke anakku? Lin Yuan, anak kita dikasih obat aborsi. Harus segera dibawa ke RS. Kalau enggak, terlambat. Anaknya bisa enggak selamat. Kamu bilang apa? Cepat, tolong, bawa anakku ke RS. Bawa ke RS terbaik. Aku akan lakukan apa saja biar mereka selamat. Cepat. Bilang. Siapa yang bikin anakku begini? Siapa yang memukul dia seperti ini? Siapa? Siapa yang merobek bajunya? Dan siapa lagi? Siapa yang kasih dia obat? Aku peringatkan kalian, kesabaranku ada batasnya. Lebih baik kalian ngaku sendiri. Kamu, ya? Bukan aku. Jadi kamu, Juga bukan aku. Ah, jadi kamu, ya. Pak, aku nggak tahu. Aku benar-benar nggak tahu. Aku nggak tahu dia anak kandung kalian. Kalau aku tahu, dikasih 10 nyali pun, aku nggak berani mukul dia. Bilang, kenapa kamu mukul anak kandungku? Pak, aku salah. Tolong ampuni aku. Lepaskan kamu.
Tapi dia anak kandungku. Aku mencarinya 20 tahun penuh. Akhirnya aku temukan dia. Kamu tahu 20 tahun ini bagaimana hidupnya? Tapi aku juga anakmu. Ya kamu anak angkatku. Aku tulus menjaga kamu 20 tahun. Aku tak biarkan kamu merasa lapar atau susah. Aku beri kamu hidup seperti putri, kehidupan mewah. Tapi dia, sebagai anak kandungku, aku justru berhutang padanya 20 tahun penuh. Bagaimana kamu bisa bandingkan? Coba bilang, kenapa kamu balas budi dengan jahat, memukul anakku? Ayah, aku nggak sengaja. Karena di kantor. Aku lihat kalian akrab, kamu ajak dia pulang. Tak izinkan aku bilang ke mama. Jadi aku salah paham. Kupikir dia selingkuhanmu. Dia anak kandung saya, tentu saya bawa dia pulang. Linsue. Kamu ada otak nggak sih? Kalau dia benar si kecil yang imut, mana mungkin saya bawa dia pulang? Lin Yuan, menantu baikku. Ini semua cuma salah paham. Salah paham. Dia anak kandung saya, dan dia sedang hamil. Kalian sebaiknya doakan dia, ibu dan anak selamat. Kalau tidak, saya akan buat salah paham ini, jadi bencana buat kalian. Bilang, gimana kamu pukul anak saya? Sampai dia nggak sadarkan diri? Saya, Begini? Atau begini? Atau begini? ayah, jangan pukul lagi. Saya mohon. Sakit banget. Kamu tahu rasanya sakit. Tapi waktu kamu pukul anak kandung saya, kamu tahu nggak dia juga sakit? Aku pukul kamu, tetap nggak pingsan. Masih kecil, tapi jahat banget. Kamu sendiri yang cari masalah. Kamu harus bayar. Lagi pula. Cukup. Lin Yuan, kamu ngapain? Xiao Xue juga anak kita. Mau pukul dia juga. Ayah, aku beneran nggak tahu. Aku sungguh nggak tahu dia anak kandungmu. Put, tolong aku. Zhao Huiru, kamu lihat sendiri, kita sudah membesarkan dia. Tapi dia balas jahat, menyakiti anak kandung kita. Apa kamu nggak merasa bersalah? Aku susah payah cari lebih dari 20 tahun anak kandungku, gimana aku nggak bersalah? Tapi salah paham udah terjadi, rasa bersalah nggak ada gunanya. Apa maksudmu? Putri dipukul begitu parah. Aku juga terlibat. Kalau mau balas dendam, balas juga sama aku. Kamu tahu apa yang kamu ucapkan? Tentu aku tahu. Menyobek bajunya, aku yang suruh. Memberi obat padanya, aku juga yang mau lakukan. Ke ayah juga begitu. Itu semua perintah ibu. Aku cuma nurut. Tak ada hubungannya sama aku. Diam kamu. Dia sudah membesarkanmu. Ibu selama 20 tahun. Kamu durhaka. Malah menyalahkan orang lain di sini. Kamu nggak punya hati. Ayah nggak begitu. Aku nggak menghindari tanggung jawab. Sudah cukup. Lin Yuan, semua ini aku yang suruh Xiao Xue lakukan. Kalau kamu marah, marah ke aku saja. Menindas anak perempuan bukan perbuatan hebat. Zhao Huiru, kamu lihat sendiri, anak durhaka ini. Tak ada rasa bakti. Kenapa kamu bela dia? Tapi memang aku yang salah. Kalau bukan aku suruh Xiao Xue, dia nggak akan memukul putri kita. Kenapa bisa begini? Itu anak kandung yang kamu cari selama 20 tahun. Waktu anak hilang dulu, kamu nangis terus. Sekarang dia sudah pulang, kamu malah bikin dia masuk RS. Kenapa? Kenapa? Semua gara-gara kamu. Aku sendiri pukul anakku, itu semua akibatmu.
Kalau dari awal kamu bilang siapa dia, aku nggak akan anggap dia si kecil. Nggak akan ada kekacauan sebesar ini. Sudah aku bilang, aku cuma mau kasih kejutan. Aku juga udah bilang, aku nggak punya si kecil. Itu semua gara-gara kamu. Kamu percaya omongan orang tanpa mikir, fitnah dari orang lain. Kamu malah nyalahin aku. Xiao Shui juga aku yang rawat. Anak perempuan 20 tahun lebih. Aku nggak bisa diam saja. Lihat dia mati gitu aja. Kalau mau mukul, pukul aku aja. Lepasin Xiao Shui. Kamu menantu. Dia itu, istri yang temani kamu 20 tahun lebih. Jangan nekat ya. Iya, hari ini. Ulang tahun istrimu juga. Hari bahagia. Tenangin dulu dong. Bahagia? Anak kandungku. Masuk rumah sakit gara-gara dipukul. Sekarang kandungannya terancam. Mana ada bahagia? Itu semua nggak sengaja. Kalau nggak salah kira dia, si kecil, kita nggak akan lakukan ini. Itu cuma emosi sesaat. Kita. Kelihatannya kalian juga terlibat menyakiti putriku. Kalian juga terlibat. Aku cuma menumpahkan sedikit minuman ke dia. Cuma tumpahin sedikit minuman. Aku tahu itu bukan cuman itu. Zhao Huiru. Semua yang kalian lakukan pasti ada konsekuensinya. Hari ini tak ada yang bisa mencegahku. Ayah, berhenti. Ayah, berhenti. Moer, kamu baik-baik saja? Lukamu nggak apa-apa? Anak di kandungan juga aman. Dokter sudah periksa. Aku baik-baik saja, anaknya cuma sedikit terganggu. Tak ada masalah besar. Baik. Baguslah. Kalian beruntung hari ini. Cucu saya selamat. Tapi, orang yang memukul putriku sebaiknya maju sendiri. Jangan biarkan putriku harus tunjuk satu-satu. Kalau tidak, aku akan buat kalian menanggung akibat buruk. Putriku. Ibu, Iya. Putri, ini salah Mama. Mama salah paham sama kamu. Mama sakiti kamu. Mama berlutut untukmu. Mama nggak minta maaf. Mama cuma mau kamu kasih kesempatan buat perbaiki. Zhao Huiru, aku sama putri sudah rencanain pertemuan 20 tahun ini. Sebagai hadiah buat kamu. Kamu yang hancurkan itu. Putri kita di matamu serendah itu. Bukan gitu, bukan gitu, bukan gitu, bukan. Kamu tahu, sudah bertahun-tahun aku selalu rindu putri kita. Aku berdoa tiap hari, supaya bisa cepat kumpul sama putri kita. Kumpul lagi. Ini yang kamu sebut kumpul. Dia bahkan gak dikasih kesempatan jelasin. Langsung dipukul. Zhao Huiru. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Minta pengampunan dari putrimu sendiri. Minta maaf pada putrimu. Putri, kita terpisah begitu lama. Ibu selalu ada, ibu terus mencarimu. Ibu pasti sayang kamu. Bu, Ibu, kenapa Bu? Semua salah ibu. Padahal ada kesempatan. Bisa bertemu anak kandung, tapi ibu abaikan dia. Ibu malah salah sangka. Ibu kira kamu selingkuhan. Ibu salah. Maafkan ibu. Ibu menanggung akibat sendiri. Jangan pukul lagi Bu. Maafkan ibu. Ibu, Ibu, Anda yang melahirkan saya ke dunia ini. Saya tak pernah salahkan Ibu, dan tak akan menyalahkan. Putri, benarkah kamu pikir begitu? Ibu sudah sadar salah. Asal kamu mau maafkan, ibu akan lakukan apa saja. Ibu, tak perlu lakukan apapun. Kali ini, aku cuma mau kasih kejutan buat kamu. Aku janji, aku tepati.
Tapi fitnah itu orang yang bilang aku perebut suami orang tak bisa dimaafkan. Maaf Kak, itu salahku. Aku yang salah ke kamu. Aku benar-benar nggak tahu. Kamu kakakku. Aku lihat kamu sama ayahku terlalu dekat. Makanya aku curiga kamu selingkuhan. Terlalu dekat, jadi kamu kira aku selingkuhan. Bukankah aku sudah bilang bukan? Kamu sendiri, apa kamu pernah kasih aku kesempatan buktiin? Kak, semua salahku. Ayah ibu selalu cerita soal kamu, bahwa aku cari kamu kemana-mana. Aku benar-benar ingin kita kumpul sekeluarga. Kalau aku tahu kamu kakakku, aku pasti nggak akan lakuin hal itu. Iya nak, Xiao Xue selalu sangat hormat padamu. Dia cari kamu sampai habiskan banyak tenaga dan uang. Aku lihat sendiri. Kak, tolonglah. Aku sujud padamu. Maaf. Nah, mulai sekarang kalian jadi saudara, maafkan dia ya. Saudara, maafkan. Kalau dia benar mau anggap aku kakaknya, kenapa waktu aku bilang aku anakmu, dia masih fitnah aku? Menurutku, dia malah pengen aku nggak pulang. Nggak gitu kak. Kita saudara kan? Saudara, dengar ya, kamu bisa bohongin ibu, tapi nggak bisa bohongin aku. Sebelum pulang, aku sudah selidiki semuanya. Ayahku pemilik grup Juxiao, perusahaan rugi. Menghadapi krisis finansial, masalah ini pasti ada hubungannya sama kamu. Kak, maksudmu apa? Aku nggak paham. Lin Xue, jangan pura-pura kamu lama pakai dana dan aset perusahaan. Cari tahu keberadaanku. Benar cuma demi nyari aku? Nak, maksudmu apa? Ayah, sebelum pulang, aku sudah selidiki. Alasan sebenarnya defisit grup Juxiao, penyebab utamanya, dia lama pakai. Atas nama nyari aku, habiskan dana operational group sampai 3 miliar. Apa? Kamu fitnah aku. Kamu nggak layak ngomong gitu. Masalah grup. Nggak layak. Ini buktinya. Sekarang aku jadi chairman grup Juxiao, chairman aktif. Ternyata, dia yang jadi chairman. Ayah, kau serahkan grup padanya. Dia putri kandungku. Dia juga sangat kompeten. Tentu grup akan kuberikan padanya. Benar juga. 20 tahun merawat, kalah sama anak kandung. Baru pulang sehari, tak peduli seberapa banyak yang kuberikan, asal dia pulang, semuanya jadi miliknya. Xiao Xue, selama ini kamu minta uang, aku beri. Minta kekuasaan, aku beri. Aku dan ibumu sudah anggap kau anak sendiri. Apa kau benar merasa tak dapat apa-apa? Xiao Xue, kenapa kau berpikir begitu? Walau kami temukan anak kandung, kami tak akan tinggalkan kamu. Kakakmu bilang kamu habiskan keuangan grup, benarkah? Mama, aku tidak. Dia fitnah aku. Kau bilang aku habiskan uang grup, ada bukti. Bilang aku fitnah kamu. Kamu nggak layak, bukti ya. Aku sudah suruh orang selidiki, aku yakin kebenaran segera terungkap. Nanti bukti yang kamu mau juga bakal ada. Ma, dia sengaja nyakitin aku. Pasti dia merasa bersalah karena aku bilang dia imut. Sekarang dia jadi direktur. Nanti pasti masih bakal nyakitin aku. Ma, bela aku dong. Moer, Xiao Xue udah lama tinggal di rumah kita, bertahun-tahun. Aku tahu dia orangnya gimana. Aku ngerti dia. Dia nggak bakal gitu. Apa mungkin ada salah paham? Ma nggak bakal salah. Ini soal masa depan Juxiao dan arah grupnya. Kalau dia nggak disingkirin, nanti krisis bakal terulang lagi. Jangan bawa-bawa urusan grup ke aku. Kamu baru aja pegang grup. Kamu tahu apa sih? Kamu cuma beruntung. Punya ortu bagus aja. Kalau enggak, mana bisa duduk di kursi direktur?
Kamu beneran pikir posisi direktur itu dikasih sama ayah? Bukannya gitu. Kalau bukan dari ayah, kamu beli. Merasa diri jadi wanita terkaya ya? Lince. Udah sampai segini kamu masih ngeyel ya? Oke, kamu nggak tahu aku siapa. Aku nggak salahin kamu. Aku kasih kamu satu kesempatan. Putus hubungan sama orang tuaku. Sekarang juga keluar dari keluarga Lin. Keluar dari Juk Xiao Group, aku bisa kasih kamu jalan keluar. Kamu mau aku tinggalkan keluarga Lin, tinggalkan grup Juk Xiao. Kurasa aku sudah cukup jelas. Aku bilang itu mustahil. Orang tua membesarkanku. Aku harus rawat mereka. Aku benar-benar tidak bisa. Tinggalkan grup Juk Xiao, juga tak mungkin tinggalkan keluarga Lin. Rawat orang tua. Kedengarannya bagus. Menurutku kamu cuma tak rela. Dengan harta keluarga Lin, kan? Melihat kan? Semua ini kakak balas dendam padaku. Hari ini dia dihina, itu atas suruhanmu. Kalau dia masuk rumah ini, pasti balas dendam juga padamu. Lin She, berhenti pura-pura sakit. Kamu cuma punya satu jalan. Keluar dari keluarga Lin. Moer, kita satu keluarga. Sudah pukul, sudah maki, sudah lega kan? Shoshe dia sadar sudah salah. Maafkan saja. Mak, dia ambil uang keluarga Lin 3 miliar. Dia sedot uang kalian. Kamu suruh aku maafkan. Mungkin ada salah paham. Kali ini maafkan adikmu. Kakak, lihat Ma pilih aku. Tolong maafkan aku. Tak bisa dimaafkan. Chen Mo, jangan keterlaluan. Grup ini cuma dikasih orang tua ke kamu. Orang tua yang kasih ke kamu. Kalau mereka nggak setuju, kamu nggak punya hak atur aku. Gitu ya, kamu pikir aku cuma nerusin grup ini? Buka mata kamu, lihat baik-baik. Apa ini? Perjanjian jual beli saham. Kamu yang akuisisi Juk Xiao Group, kamu selesaikan krisis grup. Kamu wanita terkaya dunia. Hah? Cucu kita. Ternyata wanita terkaya dunia. Hebat. Kita punya keluarga dunia terkaya. Keluarga Zhao ikut kecipratan, haha. Jadi semua ini benar. Putriku memang wanita terkaya dunia. Kakak, tolong jangan ribut lagi sama aku soal grup. Aku salah. Sekarang minta maaf ke aku, terlambat. Jawab aku. Kayak kamu parasit, aku punya hak atur nggak? Punya. Aku tanya lagi. Aku bilang aku wanita terkaya di dunia. Masih lucu? Aku. Aku tanya lagi. Keluarga Lin, 3 miliar. Kamu ambil, aku usir kamu dari keluarga Lin. Pantas nggak? Kak, aku mohon, jangan usir aku dari keluarga Lin. Kalau aku pergi, aku nggak bisa hidup, Kak. Dengar ya, aku suruh kamu keluar dari keluarga Lin. Itu kasih kamu kesempatan, biar kamu tetap bermartabat. Kak, asal kamu nggak usir aku. Apa saja aku mau lakukan, aku mau kerja keras buat kamu, jadi pembantu kamu, apa saja aku mau, asal kamu nggak usir aku. Aku nggak butuh orang kayak kamu, pembantu. Putus hubungan sama orang tua, lalu keluar dari keluarga Lin. Kak, aku adikmu. 20 tahun kamu nggak ada, aku yang temani orang tua terus. Kau minum darah orang tuaku. Sekarang aku kembali, mau minum darahku juga? Bu, aku mohon, jangan usir aku. Biar aku tetap di keluarga Lin ya. Ibu Xiaoxu juga ingin bantu kamu. Jujur sama ibu. Kamu sebenarnya lakukan apa ke grup Juk Xiao? Aku benar-benar tidak lakukan apa-apa.
Ayah, aku mohon percaya aku. Jangan usir aku dari keluarga Lin. Kakek, Kalau cucuku bilang yang sebenarnya, kau pantas mati. nenek dari kecil paling sayang aku, paling manjain aku. Aku sayang kamu, tapi kamu cuma anak angkat. Sekarang yang harus ku sayang adalah wanita terkaya di dunia kita, cucu kandung kita. Pergilah kamu. Hubungan lebih dari 20 tahun. Kalian bilang putus langsung putus. Keluarga Lin kalian, tak ada satupun yang baik. Semua gara-gara kamu. Kamu ambil semua milikku. Aku akan melawanmu. Pak Chen, tentang Lin Xue bukti penggelapan aset grup sudah lengkap dikumpulkan. Ayah, ini dia bukti penggelapan grup. Keuangan grup. Ternyata masalahnya besar sekali, Lin Xue. Tahukah kamu memindahkan aset perusahaan diam-diam melanggar hukum berat? Cepat bilang, kemana kamu pindahkan aset perusahaan? Ayah, bukan aku. Aku tidak tahu soal ini. Benar, semua dia. Semua bagian keuangan yang urus, aku tidak tahu. Ketua, aku bersumpah ini tidak ada hubungannya dengan aku. Aku cuma ikuti instruksi manajer Lin, kerjakan saja. Lepaskan ayah. Aku Lin Xue. Aku anakmu. Kamu tidak percaya aku? Bagaimana aku bisa percaya kamu? Grup Juk Xiao. Itu hasil kerja keras hidupku. Tak kusangka, semuanya hancur di tanganmu. Ayah, demi perusahaan, kau mau tinggalkan putrimu yang kau sayang lebih dari 20 tahun? Diam. Aku tak punya anak seperti kau, pengkhianat. Lantas akhir-akhir ini keuangan perusahaan begitu kacau. Karena kau direktur keuangan, aku tak pernah curiga. Tak kusangka, kau ternyata... Ibu, kenapa engkau juga tak percaya padaku? Percaya padamu, kami justru terlalu percaya padamu. Makanya kau habiskan darah kami selama bertahun-tahun. Lin Xue, sekarang lebih baik kau jujur tentang aset perusahaan. Ini jalan keluar terakhirmu? Aku benar-benar tidak. Aku bersumpah, aku sama sekali tak sentuh aset perusahaan. Ayah, aliran dana perusahaan sudah diselidiki. Aku akan cari orang dan bawa ke sini. Kenapa kamu? Kalian ngapain? Lepasin aku. Dasar apa kalian? Kenapa nangkap aku tanpa alasan? Pak Xue, ternyata benar kamu. Anak perempuan. Kalian bukan yang dulu kepala pelayan lama? Memang dia. Pak Xue, sebenarnya ada apa? Kenapa aset grup kita masuk ke akunmu? Nyonya. Aku apa ini? Aku nggak tahu. Masih ngeles saja. Lihat sendiri baik-baik. Ini apa sih? Tuan, ini pasti ada yang fitnah aku. Aku nggak pernah lihat uang sebanyak ini. Udah cukup. Jangan pura-pura lagi. Aku udah selidiki semuanya. Kamu ayah kandungnya Lin Xue. Apa? Ayah kandung? Lin Xue. Pantas dulu kamu bawa Lin Xue buat aku adopsi. Jadi dia anakmu. Ayah, bukan begitu. Dengar penjelasan aku.
Dasar tua bangka, cepat bilang sebenarnya gimana apa yang terjadi. Ayo bilang. Ya, benar, Tuan. Siapa Lin Xue itu? Aku nggak kenal dia. Ayah ibu, kalian dengar kan? Aku nggak ada hubungan sama dia. Benar, dia yang atur jebakan, fitnah aku. Karena dia iri sama aku. Kalian sudah sayang aku 20 tahun. Jadi dia mau usir aku. Ibu, kamu pukul aku. Aku memang pukul kamu. Berani fitnah anakku. Lin Xue, sudah mau mati masih keras kepala ya. Mau balikin salah ke aku. Dengar ya. Aku nggak sama orang licik kayak kamu. Aku punya bukti. Aku pasti bisa bikin semua orang percaya. Tidak mungkin. Obrolanku dengan ayah kandungku. Gimana kamu bisa punya rekaman itu? Jadi kamu akui dia ayah kandungmu. Kamu jebak aku. Biar aku yang jebak kamu. Kamu belum layak. Di sini ada percakapan Lin Xue dan Xue Tao. Semua bisa dengar. Putri baikku, nanti kalau kamu pindahkan aset Juxiao Group ke nama aku, kita bisa beli villa paling mewah di Haicheng. Nanti kita ajak ibumu tinggal bareng. Kita bertiga hidup bahagia. Tak perlu khawatir apapun. Ayah, jangan bilang ibu dulu. Biar dia dapat kejutan nanti. Memang anak perempuan paling perhatian. Aku nggak pernah mimpi kita bisa hidup kaya. Semua ini berkat kamu. Lin Xue. Aku sangat sensitif, tapi kamu malah. Bu, bukan begitu. Dengar dulu penjelasanku. Mau jelasin apa? Jelasin kalau kamu selalu tahu siapa orang tua kandungmu. Aku sudah membesarkanmu puluhan tahun. Tak pernah kurang apapun. Anggap kamu seperti putri. Selalu kuberi yang terbaik. Dan hasilnya apa? Jadi seperti ini. Bu, bukan aku. Karena ibu kandungku sakit, butuh perawatan. Aku cuma kasihan sama mereka. Mereka tetap orang yang melahirkan aku. Di hatiku, kamu selalu jadi orang terdekatku. Kenapa harus alihkan aset keluarga Lin? Bu, bukan aku. Itu dia, Xue Tao yang selalu memprovokasi. Aku juga selalu dibohongi. Tidak tahu seberapa parah masalahnya. Bu, aku salah. Maafkan aku ya. Lin Xue. Aku ayah kandungmu. Kamu bilang mau kasih uang buat aku dan ibumu. Kenapa sekarang kamu malah jadi anak orang lain? Semua kesalahan kamu lempar ke ayah kandungmu. Kamu nggak punya hati. Diam. Bu, bukan begitu. Jangan dengar dia. Dia yang hasut aku. Percaya aku ya, Bu. Cukup. Ayah kayak apa, anak juga kayak gitu. Kamu bikin aku jijik. Selama ini mending aku pelihara anjing. Apa sekarang nyesel adopsi aku? Apa semua ini salahku sendiri? Aku jadi begini karena kalian yang didik. Kalian nggak berhak benci aku. Apa hak kalian meremehkanku? Lin Xue sejak kecil. Aku kasih kamu baju terbaik, rumah paling bagus, sekolah paling mahal. Rumah sakit paling mahal kalau sakit. Aku nggak tega, biar kamu susah sedikit, kamu begini pantas. Sama keluarga Lin. Ya, kalian memang nggak perlakukan aku buruk, tapi kalian nggak pernah peduli perasaanku yang sebenarnya. Kalian adopsi aku. Cuma anggap aku sebagai pengganti. Adopsi aku cuma buat memuaskan keinginan pribadi kalian. Kamu. Selama ini, kalian nggak pernah anggap aku keluarga dekat? Semua rahasia kalian sembunyikan dariku, tak boleh dekat. Bisnis inti keluarga. Bahkan di grup Jiuxiao, aku cuma direktur keuangan kecil. Jangan kira aku nggak tahu.
Kalian nggak pernah lupa cari anak kandung kalian. Kalau kalian sudah temukan dia, kalian langsung tendang aku. Diam. Aku nggak tahu. Kamu segitu kejamnya. Aku nggak punya anak kayak kamu. Mulai sekarang, keluarga Lin sama kamu. Putus semua hubungan. Bilang aku kejam. Kalian sekarang apa bedanya? Sekarang kalian sudah temukan anak kandung, langsung mau tendang aku. Bukan begitu? Dengar ya. Mau suruh aku pergi dari keluarga Lin, nggak bisa. Bisa pergi atau enggak, bukan urusanmu. Sekarang 3 miliar ini ada di tanganku. Kalau kalian usir aku, 3 miliar ini, jangan harap bisa dapat. Kalau aku nggak bisa dapat duit ini, kalian juga nggak akan dapat. Kamu. Benar-benar sia-sia aku rawat kamu. 20 tahun. Benar-benar aku buta. Ayah, jangan marah. Uang itu sudah aku ambil lagi. Apa? Yang asuh, Pak. Aku ini wanita terkaya dunia. Bisnisku di seluruh dunia. Uang ini meski sudah lari ke luar negeri, aku tetap bisa ambil kembali. Kak, aku salah. Semua salahku, aku yang salah ke kalian. Maaf, aku bukan manusia. Kak, aku mohon, ampuni aku kali ini, boleh nggak? Ampuni kamu. Kamu banyak buat salah. Sekarang waktunya. Kamu harus bayar. Sisa hidupmu siap-siap masuk penjara. Jangan. Aku nggak mau dipenjara. Ibu. Ampuni aku boleh nggak? Kita keluarga. Tolong ampuni aku kali ini. Boleh nggak? Keluarga. Tadi itu kata-kata nggak tahu terima kasih siapa yang bilang. Baru sekarang aku tahu. Kamu memang orang nggak tahu terima kasih. Ayah marga aku Lin. Aku keluarga Lin. Aku nggak mau masuk penjara ayah. Ayah, aku mohon. Apa? Linshu, kamu keterlaluan. Linshu, kamu keterlaluan. Kamu pindahkan semua uang orang tua. Masih kurang. Kamu juga jual semua properti mereka. Kamu jual semua villa kami. Iya kan, villa buat anakku kamu juga jual. Cuma kamu yang bisa lakukan. Padahal tahu villa itu penting banget buat aku. Tetap aja kamu jual. Sudah rawat kamu 20 tahun. Kamu sama sekali nggak ada rasa terima kasih. Anda serigala bermata putih yang tidak familiar. Berapa banyak hal yang telah Anda lakukan untuk menyakiti kami di belakang kami. Sudah habis. Benar-benar habis. Aku tahu aku salah. Aku mohon sama kalian, jangan kirim aku ke penjara. Aku rela kerja keras balas budi kalian. Balas budi? Dengan apa kamu balas budi? Semua yang kamu punya, itu semua dari aku. Kamu bisa seperti sekarang, itu akibat ulahmu sendiri. Tidak, bukan. Itu dia. Dia yang ancam aku buat begini. Coba jelaskan. Dia ancam kamu apa? Dia kecanduan judi. Punya utang judi besar. Dia ambil foto pribadiku, dikasih ke para penagih utang. Para penagih utang itu setiap hari bawa foto aku, minta uang ke aku. Aku benar-benar nggak ada jalan keluar. Soal properti itu juga, dia juga ancam aku. Suruh aku pindahkan atas namanya. Kamu anak durhaka. Fitnah banget. Aku memfitnah. Kalau bukan kamu paksa aku nggak bakal kayak gini. Keluarga kalian jahat semua. Sue tahu ini memeras menipu uang. Sudah melanggar hukum. Seseorang bawa Sue tahu ini laporkan ke polisi. Tuan, aduh. Ini bukan salahku.
Semuanya gara-gara anak durhaka ini. Ide dia, aku cuma ikut perintah dia. Tolong ampuni aku. Sudah. Simpan omongan itu, bilang ke pengacaraku. Tunggu sebentar. Aku dan Lin Shui ada satu rahasia penting buat keluarga kalian. Jangan ngaco. Papa, Mama, sekarang aku nggak punya rahasia lagi. Aku benar-benar nggak punya apa-apa. Dia itu penipu. Jangan percaya omongannya. Bicara. Aku bisa bicara kalau mau, tapi kalian harus lepaskan aku. Shui tahu dasar brengsek. Aku nggak izinkan kamu fitnah aku di depan orang tua aku. Kamu lempar semua kesalahan ke aku. Masih mau aku jadi kambing hitam? Nggak bakal. Kamu buat aku susah. Aku juga bakal buat kamu susah. Dasar cowok. Aku cekik kamu. Kalau ada rahasia, cepet ngomong. Jangan coba-coba main trik sama aku. Jangan macam-macam sama aku. Setelah Lin Shui pindahin aset keluarga Lin, dia pura-pura bujuk orang tua kamu pergi liburan, lalu bikin kecelakaan. Biar orang tua kamu nggak balik, ya. Dia manfaatin kesempatan itu buat rebut semua aset keluarga Lin. Dia juga janji, kasih aku setengah sahamnya. Nggak ada. Kamu benar-benar kejam. Bagaimanapun juga, mereka sudah membesarkan orang tua kamu selama lebih dari 20 tahun. Bukan begitu. Ini bukan seperti itu. Ayah, Ibu, jangan dengarkan dia. Dia penipu, jangan percaya dia. Dia memfitnahku. Semua yang kuucapkan itu benar. Kalau kalian nggak percaya, bisa cek rekening dia. Orang yang dia sewa, yang bikin kecelakaan, dikasih uang 2 juta. Seseorang. Cek rekening dia. Ayahku, mohon percaya aku. Jangan panggil aku ayah. Aku bukan ayahmu. Ibu, ku mohon. Kamu percaya aku, kan? Jangan panggil aku ibu lagi. Aku cuma punya Linmu sebagai anak. Pak Chen, lihat ini. Memang ada transaksi 2 juta. Lin Shui, kau benar-benar jahat, banyak dosa kamu. Dengar ya, meski aku bisa maafin kamu, orang tua juga maafin kamu, tapi Tuhan nggak akan maafin. Aku besarin kamu 20 tahun, belikan rumah juga. Tapi kamu malah mau celakain aku. Ayah, ini cuma salah paham. Mana mungkin aku sakitin kalian? Bukti jelas banget, masih mau nangles. Pasti kamu, pasti. Semua ini kamu yang lakuin, kan? Kamu anjing, gigit siapa aja. Dengar ya, bukti udah lengkap. Semua cukup buat kamu di penjara lama. Jaga diri baik-baik. Sini, bawa Lin Shui dan Shui Tao laporkan mereka ke polisi. Ibu, kamu paling sayang aku. Maafin aku sekali ini. Boleh nggak, Bu? Bu. 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 Moer, kamu merasa ada yang sakit di tubuh? Aku baik-baik saja, Ma. Tenang saja. Moer, semua salah Mama. Ma, sudah berlalu. Jangan bahas hal sial lagi. Syukurlah Tuhan adil. Kita bisa temukan anak kita sendiri. Bukan cuma selamatkan grup Juxiao, tapi juga bikin kita sadar wajah asli Lin Shui. Sudah, Ma, Pa. Semuanya sudah lewat. Kenapa kamu? Ada apa? Ma, perutku sakit banget. Tolong, cepat, siapkan mobil ke RS.